Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-22. Hari ini merupakan hari terakhir dalam bulan Agustus. Dan besok kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Mengawali hari terakhir dalam bulan Agustus ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah berjalan bersama kami selama bulan Agustus. Selama 31 hari dalam bulan Agustus ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada pelbagai problem hidup yang kami alami, tapi dapat kami lalui oleh karena Engkau selalu berjalan dan mendampingi kami. Maka hadirlah selalu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, agar kami semakin dimampukan untuk menjadi alat-Mu, memberikan kesaksian tentang Engkau dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa biasa yang ke-22, dan sekaligus merupakan hari terakhir dalam bulan Agustus, diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea,
Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita mendengar kisah tentang Yesus yang menyembuhkan mertua Simon Petrus dan banyak orang sakit lainnya. Dengan mujizat itu, Yesus sedang mewartakan kerajaan Allah yang ditandai dengan banyaknya orang yang terbebaskan dari berbagai penyakit dan mereka menjadi percaya. Bahkan mereka menghendaki agar Yesus tinggal lebih lama dengan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua yang telah dibaptis juga diutus untuk turut mewartakan kerajaan Allah dengan cara mewartakan kasih Allah yang membebaskan, menghibur, menguatkan, mendamaikan, dan memberdayakan setiap pribadi. Yesus mewartakan kasih dengan kata-kata dan tindakan. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan di mana saja kita hidup dan berada. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, agar kasih Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, maka kita diajak untuk menebarkan kasih itu kepada siapapun juga, tanpa membeda-bedakan golongan, suku, agama, dan budaya. Kalau semakin banyak orang dapat merasakan kasih Allah, maka semakin banyak pula orang akan mengalami kebahagiaan, dan kita pun turut berbahagia karena hidup kita bisa berguna bagi orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, hidup dan panggilan orang Kristen adalah sebuah kesempatan. Oleh karena itu, kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita, mari kita pergunakan sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan sesama, agar ketika kita sudah tidak berdaya, kita tidak pernah menyesal, karena hidup kita telah menjadi berkat bagi sesama, dan kita telah menjadi alat dari Tuhan untuk menyalurkan rahmat dan kasih kepada sesama yang kita jumpai di sepanjang hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita juga diutus untuk mampu memberikan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Iman yang kita miliki tidak hanya untuk kehidupan dan keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita diutus untuk membuat orang yang sedang bersedih menjadi gembira, orang yang bingung sedang bingung mendapatkan pegangan, orang yang sedang galau mengalami ketenangan, yang sedang takut mengalami keberanian, yang sedang berada di jalan yang salah bisa kembali hidup benar. Dan masih banyak hal-hal baik lainnya yang harus kita kerjakan. Setiap orang beriman Katolik siap hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain yang dijumpai, bukan sebaliknya, yakni menjadi batu sandungan bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita menjadi sarana berkat bagi sama kita. Semoga pada akhirnya kita layak untuk menikmati hidup berbahagia bersama dengan Guru Agung, karena kita telah setia menjadi alatnya
untuk mewartakan kasih dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.